Shalom. Horas madihita saluhutna. Asata pahibul maroha doho pikirata. Naneng pukau tama perminggu tadi bagas taganuk marsada-sada. Asa masuk mahita tutiki nahohom. Amin. Tapuji matuhatta marhiti-hiti buka di nomor tolu ayat sada tabbatulu puji Jehovah ale todikku. Jongjong mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadian atau mapalangit dohot tanoon. Amin. Tung ise madong aku di akka banua gijang, jala dukon niho, dang adong di halomohon rohakku di tanoon, nang pemerus sibukku dohot rohakku, sai di batado partano batuan ni rohakku, jala parjabarakku saliling nilileng na haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan di bata jala amanami. Sayurupi mahami, asa unang madili hami, ujuroha pugusut tuhami, jala asa unang magopo hubahik kami silehom-lehommu nadinggani,
ujuro pasu-pasum tuhami, ramuti hami, asa unang marpos ni roha hami tu arta na dihasyanganon, lehon di hami hapor seaon, asa dohot tami parjabar di sitianon ni akan apor sea diho, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marid di mahita siyan buku di nomor 110 sia ayat sada. Saya ingot Yesus Tuhan mi. Saingat Yesus Tuhan nang rotulit kajarna, na tumanikan surgai, na kabinangan Tuhan. Sayo nang harumahuni, ay idahang oluati, say budi maimana. Tabigi mapatik ni debata di ari mingguon. Imasyan patik parjulo sahat tu pasapuluhon. On madidok disi. Patik parjulo. Audu jahuba debatam. Ninna debatatta. Dang jadi marakup au bahinommu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganommu. Jaladang jadi sumanommu. Manang aha na di banua gijang. Dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aik na di toru ni tano. Yang butong gabi si sobaon. Manang siuluan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon guarni di bata. Yang bosoture dalan na. Ay hona uhum na dosugut. Akan namar sineang di guarna. Patik paupaton. Ingot tamu mapabadiahon ari minggui. Dinonom ari maulahamu nasa siulong muna. Alay yang go ari papituhoni. Ari paradianan ni Jehuba de batam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari i. Manang anakmu pe. Manang burum. Manang naposom lahi-lahi. Manang naposom buru-buru. Rodi pinahanmu. Rodi pangisi ni hutani halak penamangibati hutam. Ay dinonom ari do. Ditopa de bata langit dohot tano dohot laut. Dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Di bahini do. Ubahen na di pasu-pasu di bata Jehuba. Ari paradianan nai. Jala di perbadiai. Patik palimahon. Ikon pasangapom mudo natorasmu. Asa mertua ho. Jala liling mangulu. Di tano na nilihon ni Jehuba de batam diho. Patik paunopon. Unak ko mamunu. Patik papituhon. Unak ko mangalakkup. Patik pawaluhon. Unak ko manakko. Patik pasiyahon. Unak ko ulu makatidakon hata na sututu. Maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham. Bagas ni dongammu. Dang jadi haliangan ni roham. Dongan saripe ni dongammu. Manang naposo na bawa. Manang naposo na buru-buru. Manang lubuna. Manang hodana. Manang diape ugasan ni dongam. Behado padok ni debata taringot tu patik nasa pului odo. Audu Jehuba debatam. Ninna debatatta. Pargugu na sohatu dosan jala parimas. Siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna. Rodi sudut patuluhon. Rodi sudut paupaton. Pinopar ni akan nasuguroa diau. Alayasido rohakku. Dia kena meribu-ribu.
akan namarholong ni roha diaw naso mangalawsi patiki ima sahatna atong rap mangidugugo mahita siya tuhata lahu mangulahon na hobar tu patiknay. Ali Tuhan debata say parguguy mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Marid de mahita siya buku de nomor 686 ayat 1 sa Rudi ayat 2 Ramundoaw. Jongjong mahita. Tapasirip marohata manopoti doset tudit turia bata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami pargugu nasohatu dosan para siroha midahami nadangolon narodo hami tujulum manopoti dosa nami nagudangi di bagasan hajahaton dohami tubuh jeladang adong hapor siaon di bagasar rohanami hian. Saluhud dohami manibil sian ak ke dalammu. Macai gudang do pangalosyon nami di patikmu. Alai ingot mahami. Ali Tuhan. Ala ni dinggan ni basam dohot asini roham. Sayunang paingot-ingot ak kadusani haposon nami. Dohot pangalosyon nami. Sa ingot mahami hobar tu asini roham, dohot dinggan ni basam, ala ni goarmu. Ali Tuhan Jesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Tabigima baga-baga ni dibata, taringot tu hasesan ni dusata. Roma hamu tuau,
Asa mangulu to dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rarado samuna songon abit bunga dadap. Botardo bahinok kusongon itak. Nang perara songon abit hasubba. Gabi songon hapas domuse. Hasangapon madidebata na digijang. Amin. Umarede hita siya buku di nomor 760 sada ayat sada. Mertua na porsea. Tajaha mahatani di bata epistel di hari Minggon imasian Daniel bidu 12 mamuka masian ayat sada sahat rudi ayat sia tajahama marsikat sorin dungi ditiki ujui hehema Mikael iduk nabalgay na hehe humokop aka anak ni bangsom jadi masa matiki hagugutan na sudung dumatangi ola ni dung adong bangso saha rudi ditiki panipuli alai apala ditiki na sasadayma malua bangsom luhut akan najupang tersurat di bagasan pustaha hanguluan jala torop sian halak namudum di bagasan orbu ni tanoi tersunggul sugut nadiba tu hanguluan saliling-lilingna nadiba tu haurahon maragam-ragam gabe bias-bias saliling-lilingna jala halak akan apatas marroha marsinodang sugut songon sodang ni langit jala nasida akan menugu-nugu torop halak tuhat tigoran marsinodang sugut songon bitang rudi saliling nililingna Yaho ali Daniel tabuni homma akahatai jala sahabi pustahai pai majuk pampiki panipuli jadi torop halak manulikit hatai gabita basitutu parpinotoanna dungi mernida au Daniel gabi idama jong disi dua halak na asing nasada di baribaon ni batang aiki nasada nari di baribanai dungi Roma hata ni nasada madok tu bawa namar pahya kori na jong di atas aik ni batang aiki sadia lilingon nasa jupang ujung niaka halonganganon dungi hubege masurat ni bawa namar pahyan kori na jong di atas aik ni batang aiki laos di patol-tol matangan na siamun dohot habbirang dopak banua gijang asa marmamang ibana tu ibana na mangulu saling liling na ikut julo salpu sada tikki dua tikki dohot satu ngatikki naung binuhulhian jala duppe sohot perserahan ni pasi-pasi sian bangso na badiai ipe asa marujung saluhut nai jadi hubigi dunia katai alai dang dapor rohaku gabeniku mah ale tuaku ahado apala ujung ni saluhut nai rap mahita sudi alai minna ibana ma lau maho ali Daniel ay kulbuni jala sahab akahatai sahat rodi tiki panipuli ima sahakna mertua ma akan atau mangihon hatani di bata jala nau piopsa amin marede hidasian buku di nomor 270 sada ayat sada do taba ayat tulu onma na dirohaki Yesus
ta hati dakon maha porsiaw tai, songon na hina tidakon ni dongatta saha porsiaw, disadok portibion, rap madok mahita. Au porsedi di bata Jehovah, ido ama pergugu na suatu dosa, nato mo palangit dohotan. Au porsedi Yesus Kristus, anaknya di bata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian siya tot di porbadia, adorang sobubuan. Ido tuhata, nato maon na birnit, di panguhuman ni Silatus, namate terpajal do ibana di haupinar silang, na tua-tuba no turudung di tanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siyang di debata Jehovah, amanai pergugu na suhatu dosani, di sima ibana pay mamlak sugut tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsia ditot di porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasesan di dosa, dohot dihatai namat do, mulak mangulu do sugut daging ni halak naung mati, dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Marid de mahita siya buku de nomor 240 ayat sada sahat rodia 2 ohamuna na porsea. Laos huhut mahita papungu pilihan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Bagaimana kabar? Saya percaya bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai kita, sehingga kita tetap semangat dan tetap dalam keadaan sukacita. Dan hari ini di minggu ke-24 sesudah Trinitatis ini, kita akan diperlengkapi melalui firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus pasal 13, ayat pertama hingga ayat yang ke-8.
Saya bacakan untuk kita. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat itu? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, mungkin di antara kita banyak yang sudah menonton film Titanic yang berkisah tentang sebuah kapal pesiar yang super canggih di zamannya. Kapten kapal dan pembuat kapal itu mengklaim bahwa itulah kapal yang paling sempurna. Tetapi apa yang terjadi? Hanya beberapa hari setelah pelayaran perdananya, kapal itu hancur karena menabrak karang. Semua orang yang mendengarnya tidak percaya. Kok kapal yang diklaim sebagai kapal super canggih dan super mewah itu bisa karam hanya karena karang? Tetapi itulah realita, saudaraku. Di nats ini murid-murid Yesus sangat mengagumi bait Allah yang sedang dibangun oleh Herodes mulai tahun 20 hingga tahun 19 sebelum Masehi. Bangunan itu begitu mewah dan itu menjadi sebuah keajaiban dunia pada zaman itu. Maka patutlah murid-murid itu mengagumi bangunan itu. Dan mereka menyatakan kegagumannya itu kepada Tuhan Yesus. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Apa reaksi Tuhan Yesus? Sangat-sangat mengejutkan, saudaraku. Yesus mengatakan, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan benar, saudaraku, itu terjadi ketika Yerusalem jatuh dan di bumi hanguskan dengan luar biasa di tahun 70. Saudaraku, nubuatan Yesus ini bukan hanya merujuk kepada peristiwa penghancuran Yerusalem tadi, tetapi lebih jauh dan lebih jauh lagi, yaitu ke akhir zaman. Nubuatan ini mau mengingatkan kita bahwa pada akhirnya semua yang terindah, semua yang termegah di dunia ini akan hancur, yaitu ketika Yesus akan datang kedua kalinya. Bumi yang kita diami ini akan hancur dan akan digantikan oleh bumi dan langit yang baru. Saudaraku, itulah seruan minggu akhir tahun gerejawi yang akan kita rayakan pada minggu depan ini, yang mengingatkan kita agar kita jangan mau terikat oleh apapun. Dan kita jangan mau mempertuhankan dunia yang ada sekarang ini dan segala isinya. Mengapa? Karena mereka hanyalah bersifat sementara.
Unak kaposi akan aditanoon. Ay parsatokina dui. Hola parlapelapia sabinglo portibio. Tetapi marilah kita hanya berharap kepada bumi dan langit yang baru yang akan dibawa oleh Tuhan Yesus pada kedatangannya kedua kali kelak. Tetapi kapan itu terjadi? Tidak ada yang tahu. Dan kita tidak perlu menghitung-hitung, biarkan Tuhan yang melakukan itu. Yang perlu kita lakukan adalah waspadalah, siap siagalah, tagamma hita saluhutna. Saudaraku kekasih-kekasih Tuhan Yesus, mendengar itu beberapa murid Yesus yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas penasaran mendengar ucapan Yesus tentang penghancuran Yerusalem itu. Karena mereka sama dengan nenek moyang mereka percaya bahwa tidak mungkin bait Allah itu dihancurkan. Tidak mungkin Allah membiarkan bait itu dihancurkan karena bait itu adalah bait Allah. Bahkan mereka yakin bahwa bait itulah nanti yang akan menjadi pusat pemerintahan dari Mesias yang akan didirikan oleh Tuhan Yesus. Mereka penasaran, mengapa kok Yesus sekarang mengatakan bahwa bait itu akan dihancurkan? Lalu mereka bertanya kepada Tuhan Yesus dan di ayat 3-4 mereka mengatakan, bila manakah dan apakah tanda bahwa itu akan terjadi? Memang saudaraku, topik tentang akhir zaman ini sangat diminati dan ini menjadi topik yang paling banyak diperdebatkan. Tetapi inilah topik yang paling sulit untuk dipahami. Jawaban Tuhan Yesus di sini bukan hanya nubuatannya tentang kehancuran Yerusalem, tetapi juga berisikan pengajarannya untuk mengingatkan dan untuk mempersiapkan kita menghadapi akhir zaman. Untuk itu mari kita coba menelaah nats ini. Yang pertama di ayat 6, Yesus menubuatkan, akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Akan muncul penyesat-penyesat, yaitu guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu yang memakai nama Tuhan Yesus dan menyebut diri mereka sebagai Mesias. Dan mereka-mereka ini memiliki kemampuan untuk melakukan banyak mujizat. Ini terjadi di kalangan Yahudi sekitar tahun 66 dengan munculnya seorang yang mengaku diri sebagai Mesias. Lalu mereka memimpin gerakan pemberontakan melawan kekaisaran Romawi. Salah seorang di antaranya adalah Tadeus. Di zaman modern kita juga sekarang banyak muncul nabi-nabi palsu. Mereka bisa berlagak sebagai pendeta atau berlagak atau menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan. Tetapi ajaran-ajarannya benar-benar adalah ajaran iblis. Nabi palsu dan guru palsu itu bisa juga berupa para dukun. Dukun-dukun yang mengutip ayat-ayat Alkitab padahal dia adalah suruhan iblis. Dan tidak sedikit orang yang menjadi terjerat di sana karena sangat sering sulit sekali membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan itu terjadi saudaraku hampir di sepanjang masa. Katakanlah di zaman perjanjian lama ada nabi-nabi palsu. Demikian juga di jemaat mula-mula. Banyak guru-guru palsu dan ajaran-ajaran palsu. Di abad yang lampau pasti kita masih ingat. Seorang bernama David Kores. Tahun 1983. Dia mengaku mendapat wahyu untuk menyelamatkan dunia. Tetapi kemudian dia ditangkap oleh FBI. Kemudian muncul yang bernama David Moses, Children of God, dengan sekte Family Love, yang beribadah dengan melakukan seks bebas. Lalu muncul lagi yang bernama Jim Jones dengan sekte Jones-nya. Dia ini memaksa semua jemaatnya untuk bunuh diri rame-rame. Lalu di kita muncul lagi namanya Mangapin Sibuya di Bandung. Yaitu dengan sekte hari kiamatnya. Kebanyakan ajaran-ajaran palsu ini tentang akhir zaman.
Di tahun sekitar tahun 2007 yang lalu, ada seorang pendeta dari gereja yang bernama Growing in Grace di South Florida. Dia bernama Jose Luis de Jesus Miranda dari Puerto Rico. Dia memproklamirkan dirinya sebagai penjelmaan dari Yesus Kristus. Dia mengatakan, roh itu ada dalam saya, yaitu roh yang sama dengan Yesus dari Nazaret. Namun dari pengakuannya itu sama sekali tidak dapat dipercaya. Mengapa? Karena kehidupannya tidak memperlihatkan karakter ilahi sedikit pun di dalam dirinya. Karena pada usia 14 tahun, dia sudah sangat terlibat dengan narkotika. Sempat masuk keluar penjara akibat keterlibatannya dalam berbagai kejahatan. Pengikut-pengikutnya yang berciri memiliki tato angka 666 dan gambarnya de Jesus sendiri. Hidupnya sangat mewah yang diklaimnya sebagai pemberian dari para umatnya. Dan dia mengajarkan bahwa tidak ada yang salah di mata Tuhan. Tidak ada setan, tidak ada dosa. Artinya dalam penghakiman kelak, tidak ada yang akan dihukum. Semuanya bebas berbuat dosa tanpa merasa bersalah. Itulah ajaran dari Jose Luis de Jesus Miranda itu. Tetapi ada lagi saudaraku. Tentang ini saudara bisa mencarinya di Google atau di YouTube. Yaitu tentang seorang bernama Marjo Gortner. Di usia 4 tahun dia sudah menjadi pengkhotbah terkenal. Dia sangat hebat berkhotbah. Dan setelah semakin dewasa, dia menjadi pengkhotbah yang sangat-sangat terkenal. Ribuan orang selalu datang mendengarkan khotbahnya. Dan berkhotbah itu menjadi pekerjaannya. Dan dari persembahan para pendengarnya, dia bisa meraup jutaan dolar setiap tahunnya. Tetapi saudaraku, ketika berusia 28 tahun, dia pernah ditanya, apakah dia benar-benar mengimani seluruh khotbah-khotbahnya? Ini yang apa jawabnya? Ini yang sangat mengejutkan. Dia mengatakan, sedikit pun saya tidak mempercayai itu. Saya hanya mengatakannya. Lalu dia membuat film-film dokumenter tentang dirinya. Di sana dia memaparkan trik-triknya. Bagaimana dia berbicara dengan menggunakan bahasa roh. Bagaimana dia menitikkan air mata buaya. Bagaimana dia meminta orang-orang untuk mengaku dosa-dosanya. Lalu di akhirnya dia meminta dana dari mereka. Dan setelah selesai kebaktian, nampaklah dia dengan teman-temannya menghitung uang persembahan yang begitu banyak. Sambil mereka tertawa puas. Dan dia menjelaskan kepada kamera itu setiap trik yang digunakannya dalam pelayanannya itu. Saudaraku, motivasinya hanyalah uang. Khotbahnya bukanlah kehidupannya. Inilah guru-guru palsu itu. Saudaraku, Alkitab kita selalu mengajarkan, mengingatkan kita, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, terhadap pengajar-pengajar palsu. Di Matius 7 ayat 15 sampai 20, Yesus memberi kita cara menguji apakah mereka itu palsu atau tidak. Ujilah dia dengan lihatlah buahnya, lihatlah cara hidupnya, lihatlah perilakunya, dan lihatlah motivasi mereka. Dari sana kita bisa membedakan ini guru palsu atau hamba Tuhan yang benar. Itu hal yang pertama dari nats ini. Sekarang hal yang kedua. Yesus mengatakan bahwa sebelum akhir zaman datang, maka akan terjadi perang, terjadi gempa bumi, dan terjadi kelaparan. Di ayat 7 hingga ayat 8a, Yesus mengatakan, dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah.
Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudaraku, banyak orang yang menghubungkan ayat ini dengan perang Roma dan Parsia sesudah Nero meninggal tahun 68 dan menghubungkannya dengan kelaparan besar di zaman Kaisar Claudius dan gempa bumi yang terjadi di Kolose, di Laodikia, di Kreta, dan di Smyrna. Tetapi harus kita akui, saudaraku, peperangan hampir tidak pernah berhenti sepanjang zaman hingga hari ini. Gempa bumi juga terus-menerus meluluh lantakkan banyak negeri, dan yang terakhir kita dengarkan di Bali. Tetapi ingat, saudaraku, bukan itu yang menjadi akhir zaman. Itu semuanya hanyalah tanda dari Tuhan untuk mengingatkan kita supaya tetap waspada dengan memperkuat iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, saudaraku, bila kita mendengar berita gempa atau berita perang, jangan habiskan waktumu membahas mengapa ini terjadi dan apakah ini akan datang hari kiamat. Jangan. Tetapi ingatkanlah dirimu. Bila benar Tuhan Yesus akan datang kedua kali, hari ini apakah saya sudah beriman? Apakah saya sudah layak ikut dengan Dia? Sehingga bila Dia datang, kita layak untuk mengikuti Dia ke kehidupan yang kekal itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu depan ini kita akan tiba di akhir tahun gerejawi, sekaligus memperingati saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Dan hari ini kita diingatkan bahwa sama seperti saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita meninggal, semua yang kita miliki di dunia ini hanyalah sementara. Semua akan hancur. Pandemi COVID-19 semakin membuktikan itu untuk menyadarkan kita bahwa bagaimanapun kehebatanmu, bagaimanapun kemampuan yang kita miliki, semuanya tidak akan mampu menahan kematian kita. Semuanya tidak akan bisa menjamin hidup kita. Karena itu, saudaraku, janganlah mau terikat dengan semua yang akan binasa itu. Jangan pertaruhkan hidupmu kepada yang sementara yang akan hancur. Khotbah minggu yang lalu mengatakan jangan pertaruhkan hidupmu kepada para bangsawan dan kepada kemampuan mereka. Jangan. Karena semuanya itu akan kita tinggalkan. Tetapi pengalaman kita di situasi pandemi COVID ini mengajak kita, persis seperti khotbah minggu yang lalu, mari habiskanlah hidupmu, waktumu, seluruh dayamu untuk mencari harta yang kekal selama-lamanya yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Dan hati-hati, jangan tertipu oleh pengajar palsu, oleh nabi-nabi palsu. Bila kita mendengar berita perang atau bencana alam, biarlah semuanya itu semakin memperkuat iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Sehingga kapanpun Tuhan Yesus datang, walaupun Dia datang seperti pencuri, kita tetap siap siaga dan kita hidup dalam kekudusan tak bercacat, sehingga kita layak turut bersama-sama Tuhan Yesus memasuki sorganya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah Roh-Mu memeteraikannya di hati kami, sehingga kami bisa melakukannya. Agar kami tidak mau terlena atau mempertaruhkan hidup kami pada apa yang ada di bumi, karena semuanya akan berakhir. Biarlah selama Tuhan masih memberi kami nafas kehidupan, kami hanya mencari hidup kekal bersama-Mu di surga kelak dengan memperteguh iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus.
Ya Tuhan Bapa di sorga, berkatilah kami umat-Mu ini satu persatu, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, naposo, orang tua, dan juga para lansia. Baik dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan, dalam usaha, dalam keluarga, dalam sekolah kami. Berilah keberhasilan bagi seluruh yang kami lakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami hanya mengandalkan-Mu dalam seluruh hidup kami. Sehingga apapun yang terjadi, kami akan tetap tenang karena Engkau Tuhan tetap menyertai dan menopang kami. Ya Tuhan, berkatilah para hamba-Mu, sehingga para hamba-Mu tetap bersemangat, semakin berhikmat, semakin kreatif melayani umat-Mu, terutama di zaman pandemi dan zaman virtual ini, sehingga iman jemaat-Mu terus bertumbuh dan berbuah. Berikanlah kekuatan-Mu, sehingga seluruh umat-Mu mampu membuahkan buah-buah iman, dan kami bisa menjadi berkat, menjadi garam, dan menjadi terang bagi sekeliling kami. Ya Tuhan, kami memohon, berilah keberhasilan bagi seluruh usaha pekabaran Injil di seluruh dunia, agar kerajaan-Mu semakin meluas. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hamo kadongan nuaing tapasahat mapiliata tu debata huhut mared de mahita sian nomor 240 sia ayat sada sahat rodi ayat 2. Ngot maho oton diki dungu martangiang asa undang musui tulis utinagang bisuk ni setani dumanay dudosa roda bunaroha. Jongjong mahita sa luhut na. Ngot mahona modomi ibugasan dosa asa undang ngalani humurutang hosa ay hatong ng tahong Roma pangunjuna tuno sumanaga. Tatangyak ko mapiliata. Ali di bata manami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nading kadohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilehon mituhami, pilihan na mituho. Say jalo may gabi uap na hutjus di julong. Pasu-pasu may jararamoti. Asa huparhasyak kami pilihanon pati bulho karajao mo dito nga tonga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asala putadahami gudang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi taniro di mamataku asado tubuki rodi soluhut tartaku.
Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madusa nami, songo panesa nami di dosa nidongan na mardusa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai ho dona puna raja no tagung rodi hasangopon saleleng mileleng na amen. Jalo hamuma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Disodakon Tuhan de bata mabuhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de bata mabuhina tuho. Jala dipasaorhon madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.